Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babun fil mujahadati. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Bab fil mujahadah. Bab yang menjelaskan dalam berusaha sekuat tenaga. Jadi mujahadah itu artinya menggunakan seluruh kemampuan kekuatan. Bab ini akan menjelaskan bab bagaimana kita perlu menghabiskan menggunakan seluruh kekuatan kita dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah dijelaskan suruh cepat-cepat berbuat baik, dan berbuat baik itu selain cepat-cepat kita kerja, mengerjakannya harus bisa dengan menghabiskan seluruh kekuatan dan kemampuan kita, sekuat tenaga rasanya begitu. Karena ibadah itu bukan semaunya, tetapi sekuat tenaga kita. Dan ketika kita beribadah sekuat tenaga, barulah kita akan merasakan nikmatnya ibadah, barulah kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau belum mujahadah ibadah kita, belum mujahadah kita akan mendapatkan apa-apa, masih belum merasakan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan sekuat tenaga, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan, sungguh kami akan memberikan hidayah baginya jalan kami. Artinya orang yang sudah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam ibadah, Allah bakal kasih dia jalan untuk merasakan dan ibadahnya. Pertama begini, ibadah itu gak gampang, ibadah itu gak enak. Semua orang itu pasti di awal mulai ibadah gak merasakan apa-apa kecuali capek dan bosan. Makanya kita perlu mujahadah, gunakan kekuatan kemampuannya. Nanti setelah bermujahadah, subhanallah, rasa ibadah yang membosankan, rasa ibadah yang memang membuat capek berubah. Berkat apa? Berkat hidayah. Tapi kalau kita tidak ingin, tidak mau, enggan memaksakan diri dalam mengerjakan taat, ya rasanya seperti itu terus, capek terus, bosan terus. Kalau kita nggak ada pengorbanan, ya rasanya capek terus. Mungkin seperti sekarang kita ini udah 40 tahun, 50 tahun, kita masih kalau sholat terasa capek, ngaji cepat pusing, ya ibadah terbatas waktunya, nggak merasakan apa-apa, dan kelezatan nggak ada. Ya kalau pun merasakan jarang, belum tentu setahun sekali, belum tentu setahun sekali. Kelezatan dalam ibadahnya ya. Kenapa? Kurangnya mujahadah. Kurangnya mujahadah. Orang itu kalau sudah mujahadah, ya, jiwanya itu terikat dan mencari ibadah tersebut. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gambaran kasarnya begini. Kayak kalau olahraga, push up, enak kan? Tahu push up? Ya, enak, sakit. Sekali, 2 kali, capek. 10 kali capek. Setiap hari 10 kali capek. Tapi coba diteruskan, latihan. Malah nanti akan ada satu saat setelah biar latihan terus, kalau biar gak push up badan biar malah sakit. Jadi kayak kangen, pengen push up terus. Sebab apa? Tubuhnya udah terbiasa harus gerak begini. Kalau nggak gerak, badannya ototnya malah kaku. Harus bergerak. Dia sudah merasakan enaknya, nyamannya push up olahraga. Nah, begitu juga roh kita, jiwa kita, sholat ya capek. Bukan cuma capek badan ya, capeknya roh. Karena ibadah itu nggak semua bergerak.
Dia diam baca dikir dalam hati lagi, kan nggak pakai bergerak mulut, diam aja. Ini bosan. Kenapa? Jiwanya nggak kuat. Kalau mujahadah sungguh-sungguh terus menerus, jiwanya akan kuat dan akan kuat. Karena itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina", orang-orang yang sungguh-sungguh bermujahadah dalam mengejar kami, artinya mengejar ridhonya Allah, beribadah kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan hidayah bagi orang tersebut jalan menuju nikmatnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu mujahadah. Sama kayak kita belajar subuh kan ini. Siapa yang bilang belajar subuh enak? Tidak enak, capek. Saya pertama kali ngomong paling beratnya pengajian itu yang subuh ini. Tambahin lagi biasanya habis subuh itu langsung nanggung, kepala sudah kayak mengejar. Tapi lama-kelamaan mulai terasa enak. Subhanallah, sekian tahun pulang rumah malah susah tidur kalau pagi. Tapi kalau itu dihilangkan, pulang ke rumah tidur, nggak bisa bangun lagi nanti kelamaan. Jadi kita mujahadah itu tidak ada batasnya. Soalnya kayak gini, saya kasih contoh tadi. Biasa di pesantren bangun subuhan, ibadah, latihannya ini bukan sehari dua hari, terbiasa. Perlu waktu berbulan-bulan biar terbiasa merasakan kenyamanan, biar pas bisa bangun pagi subuh. Pulang ke rumah, sampai di rumah stop, tidur, bangun pasti bangun di awal. Bangun karena ngerasa tak ada hukuman, karena ngerasa tak ada yang tegur. Besok tidur lagi ya, lusa udah gak bangun. 3 hari kadang-kadang dia pulang ke rumah udah gak bangun subuh. Kenapa? Karena mujahadah itu gak ada habisnya. Harus dilakukan terus menerus. Jadi pertama, kalau kita mujahadah Allah kasih hidayah. Setelah dapat hidayah, mujahadah gak berhenti sampai di situ. Tetap kita harus paksakan terus menerus. Kalau kita berhenti, stoplah hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya yakin, artinya sampai kamu mati. Jadi mujahadah ini tidak ada habisnya. Walaupun sudah merasakan hasil, tetap kita perlu beribadah, tidak berhenti. Kalau kita berhenti, hilang manfaatnya. Sama kayak tadi kalau olahraga. Kalau kayak tadi saya kasih contoh push up tadi kan, push up akan berat, barbel, ya. Di olahraga sekali dua kali gak enak, terus paksa, lama-kelamaan ini ototnya ini nggak tahan, harus olahraga terus, istirahat sakit semua badannya. Nah itu sudah merasakan enak dalam mujahadah. Kalau kita gambarkan, karena dia menunggu sebulan sudah dapat hidayah dari Allah. Itu kalau dalam ototnya sudah disesuaikan dengan ibadah, sudah enak. Tapi coba dia stop, dikasih kelezatan, dia dikasih kenyamanan, kayak ke-gym olahraga, ototnya sudah sesuai, dia berhenti, nggak lanjut olahraga. Sampai tahu-tahu orang-orang yang ke-gym olahraga, otot badannya kekar bagus, stop, nggak olahraga lagi. Ambles namanya, ototnya yang dulunya naik ke atas ini turun ke bawah. Sudah langsung menjadi malas, ototnya lemah, disuruh olahraga lagi, berat, malah bisa-bisa berat dari yang nol. Nah begitu kita dalam ibadah. Jangan dikira setelah sudah mujahadah stop, gampang enggak. Malah kadang-kadang udah pernah mujahadah lalu berhenti, mulai lagi kadang-kadang susah. Kayak tadi saya kasih gambar pesantren, dia sekian bulan di Mondokan, pulang ke rumah terbiasa, dia stop, hilang, mulai lagi kadang-kadang lebih susah. Nah ini kita perlu dijaga mujahadah itu nggak boleh stop. Disinilah perlunya kita menyembah Allah sampai didatangi keyakinan, artinya sampai mati. Mujahadah itu sampai mati. Saya udah merasakan enak, jangan stop terus.
Soalnya kalau kita stop ya hilang itu, lezatnya hilang juga nanti. Lezatnya ibadah akan berhenti ketika kita stop melakukan ibadah. Hasil dari mujahadah akan hilang ketika kita stop bermujahadah. Kita berupaya support tenaga sampai mendapatkan hasil. Kalau kita stop upayanya, ya stop juga hasilnya akan hilang juga. Jadi mungkin penafsiran dari kalimat wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau diartikan kayak gini, ini banyak pengertian yang salah. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Ini penafsiran yang salah. Kalau udah yakin stop. Yakin bahasa terjemahan. Kalau sudah yakin cukup sudah, kalau saya ibadah lagi. Yakinnya bakal hilang. Inilah yang dipakai sama orang-orang sesat yang mengatakan sembah Tuhanmu sampai yakin. Jadi kalau sholat itu sampai yakin aja. Kalau udah yakin kan usah sholat lagi. Nggak akan ada yang bisa yakin tanpa ibadah. Yakin di sini yang diartikan oleh para ulama kematian. Sembah Tuhanmu sampai yakin, artinya mati. Bisa yakin itu ditafsirkan mati. Karena kita ini sekarang masih punya ilmu, belum yakin. Ya semua tahu kan ada neraka, ada surga. Yakin ada. Yakinnya yakin kepercayaan, bukan yakin hakikat. Yakin yang hakikat itu nyata, kelihatan. Itu yang disebut dengan ainul yakin, betul yakin. Kelihatan ainul yakin, nyata. Sekarang kita masih yakin kepercayaan, iman yang sangat kuat. Belum melihat, belum merasakan, tapi kalau udah mati terasa sekarang, tahu hal yang gaib mulai terbuka, itu baru yakin sungguhan. Ini penafsirannya ulama tentang yakin. Ada juga yang merasakan begini, kalau ini masih bagus, ini penafsirannya Sufyan. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Apa yang dimaksud kematian? Yakin kematiannya hawa nafsu. Jadi ketika nafsu kita mati, bukan berarti stop ibadah. Saat itulah kita akan merasakan lezatnya ibadah. Sama nggak boleh berhenti juga. Ketika nafsu kita mati, maksudnya hawa nafsu kita sudah berubah dari amaratul bisu menuju nafsu mutmainnah. Saat itulah kita akan merasakan lezatnya ibadah. Ini hanya perlu kita usahakan. Jangan stop. Allah Ta'ala Rasulullah Subhanahu wa ta'ala firman wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, wa dzkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu, artinya ingatlah Tuhanmu dengan pengesaan dan pengagungan. Ya, Turis baru tiga artinya esakan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu, dan kekalulah dalam mengesakan dan mengagungkan Tuhan. Watabattal ilaihi tabtila, artinya putuslah dari selain Allah, artinya hanya kembalilah kepada Allah. Tabattal ilaihi, hanya kembalilah kepada Allah, artinya begitu. Sebut Tuhanmu dan habiskan seluruh kekuatan dan kemampuanmu hanya untuk Allah. Tafsir begitu. Kalau kita menjelaskan inqatim ilaihi, putuslah kepada Allah, itu kalau bahasa Arab. Putuskan segala sesuatu kecuali hanya kepadanya. Artinya kita memutus ikatan, memutus pikiran apapun juga kita hilangkan, hanya fokus kepadanya. Ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahlah Tuhanmu wa tabattal ilaihi tabtila, artinya habiskan segala kekuatanmu, kemampuanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu penafsiran tabtil dengan mengatakan ikhlaslah murni untuk Allah, tawakallah murni untuk Allah. Dan sebagian lagi mengatakan tabattul itu wa tabattal ilaihi tabtila, tolaklah dunia, tinggalkan dunia, hanya kejar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini kita disuruh beriman kepada Allah dan menolak apapun
segala hal hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengejar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walaupun ukuran dzarrah, seukuran biji yang sangat kecil, butiran yang sangat kecil, nanti di akhirat dia akan melihat hasil dari amalnya. Makanya kita disuruh bermujahadah. Ketika kita beramal sekecil apapun, walaupun senyum, senyum, jangan ada di depan. Bab menjelaskan macam-macam jalan kebaikan. Sampai cuma senyum aja, jangan dianggap remeh. Sabda Rasulullah SAW, "Takhirun bil ma'rufi syai'an", jangan anggap remeh kebaikan walaupun apa? Walau antal wajha akhika biwajhin shadiqin, walaupun kamu berhadapan dengan saudaramu, bertatap wajah dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri. Sampai kalau jangan murah, kalau macam itu suka kan? Jadi senyum. Padahal senyum ini yang murah, gratis sampai kerjanya. Subhanallah, Rasul mengatakan jangan anggap remeh. Nanti kelihatan pahalanya di akhirat. Kelihatan pahalanya di akhirat. Makanya kita disuruh bermujahadah. Jangan sampai lepas amal sekecil apapun, karena kita akan melihat hasilnya. Diletakkan ayat ini, walaupun di ayat ini lebih cocok ke bab macam-macam amal baik. Kalau yang mithqala dzarratin khairan yarah, ya lebih pantas ditaruh di bab, dan nanti juga ditaruh di bab sini, bab jenis macam-macam amal baik. Tetapi kenapa ditaruh di sini? Karena orang itu kalau sudah ada gambaran, dia itu apapun yang dia kerjakan akan dapat hasil. Biasanya orang kalau diomongin begini bagaimana? Semangat dan kerja. Kalau kerja di situ kerja apa aja gitu. Biar kerjanya gampang, dikasih gaji. Kira-kira gimana? Semangat dan kerja. Nah begitu kan. Makanya Imam Nawawi meletakkan ayat di sini pancingan buat kita. Apapun yang kita kerjakan, ya Allah, kita bakal lihat nanti di akhirat hasilnya. Sekecil apapun, kita bakal lihat hasilnya. Yang datang ke masjid, di jalan melihat batu, dia ambil, dia pikirkan, dia bakal lihat hasilnya. Jalan dan banyak. Sholat 2 rakaat. Kadang-kadang beda surat, misalnya Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbil falaq. Lebih banyak mana ayatnya? Qul falaq. Berarti kan otomatis harusnya pahalanya lebih banyak. Ini kita nggak membahas khususiyah Allah, tidak. Saya cuma membahas jumlah huruf. Sampai baca satu ayat isi hurufnya 100, satu ayat isi hurufnya 150. Pahalanya bisa mana? 150. Nah, itu kita akan lihat nanti perbedaannya di akhirat. Jangankan 150, biar baca ayat 100 sama ayat yang jumlahnya 101, beda 1 aja hurufnya, bukan ayat hurufnya. Yang ini surat ini hurufnya 100, surat ini umumnya hurufnya 101, beda 1 hurufnya. Nanti kita di akhirat akan melihat perbedaannya, manfaatnya. 1 huruf itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. 1 huruf itu pahalanya dari Allah 10 kebaikan. Kalau di dunia kan kita biasa aja gitu. 1 huruf atau jangan beda 10 huruf, beda 2 ayat aja kita sama aja, nggak terasa. Makanya dalam rangka menyemangati kita untuk menambah amal baik, bermujahadah, disampaikan oleh Imam Nawawi. Jangan anggap remeh, 1 huruf itu berbeda. Makanya semangat. Qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa indallahi huwa khairan wa a'zamu ajran. Dan apa yang kalian persembahkan, tuqaddimu li anfusikum min khairin, yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, apapun yang kalian kerjakan, yang kita kerjakan semua dari kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapat kebaikan tersebut di sisi Allah
amal tersebut baik, wa a'dhama ajra, dan lebih besar pahala. Kita melakukan kebaikan di dunia, dan kita tahu itu hal baik. Nanti di akhirat kan baru kelihatan. Kalau di dunia belum ketahuan. Tajidu, bahwa kalian akan mendapati amal yang kita kerjakan di dunia itu di sisi Allah itu nanti di akhirat. Huwa khair, amalnya baik, wa a'dhama ajra, dan lebih besar pahalanya. Kita memberi orang makanan satu bungkus nasi, kebaikan kan? Ini pemberian ini nanti di akhirat kita akan dapat tetap bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya lebih besar. Lebih besar, lebih dan lebih hebat daripada kita simpan. Lebih hebat daripada kita simpan. Harta, nggak usah ngomong yang hartanya banyak. Kita punya harta untuk 100.000 ya bisa. Terus kita masukkan ke celengan masjid, kita berikan kepada jalan agama, urusan agama. Kita ngerasanya kan duit hilang, duit kan ngerasanya hilang. Tapi kalau kita keluarkan di jalan Allah, ilmu dan yang lainnya, nanti kita di akhirat akan mendapati ternyata ya, yang kita keluarkan untuk Allah, untuk Islam itu lebih bagus daripada yang kita simpan. Saya punya uang 1 juta, 500.000 saya keluarkan, 500.000 saya simpan. Sifatnya manusia kan terasa yang 500.000 itu hilang, ya hilang. Terasa bagus mana? Duit yang keluar sama duit yang kita simpan enak mana? Kita nggak bisa bohong. Enak yang kita pegang. Semua begitu. Enak mana ya duit yang saya simpan sama duit yang saya kasihkan orang? Enak mana duitnya? Lebih bagus yang mana? Secara akal kita manusia, ya enak yang saya pegang. Malah kadang-kadang itu kita habis sedekah kepikiran. Banyaknya orang sudah kemarin. Saya lagi apa kalau pakai umat ini? Apalagi habis sedekah ada musibah lagi. Kadang-kadang ada manusia begitu diuji oleh Allah, keperluan khusus. Dia ngerasa sifat manusia itu semua manusia begitu. Ya. Nah, normalnya kita seperti itu. Bapak kita begitu. Makanya kita kan belajar. Allah menjelaskan, jangan dikira yang keluar yang disimpan lebih bagus daripada yang dikeluarkan. Ternyata yang kita keluarkan itu lebih bagus daripada yang kita simpan. Pahalanya diartikan khairan, artinya lebih bagus pahalanya, ya, lebih bagus, wa a'dhama ajra, dan lebih besar pahalanya. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika Muhammad SAW menyembelih kambing atau sati kambing dimasak oleh Siti Aisyah. Rasulullah itu kalau masak nggak pernah makan seorang, undang teman-temannya. Sahabat datang ke rumah, masak kambing, jarang-jarang ya. Dapurnya Nabi Muhammad itu 3 bulan nggak nyala apinya, makanya cuma kurma sama susu. Istrinya makan kurma, jarang masak tuh jarang. Jadi waktu itu masak, sekalinya masak sendiri, sahabat diundang semua. Makan, dikasih suguhan. Kan biasanya masak bisa contoh kayak kita pakai panci ya. Tamu datang kasih. Sudah selesai siang dijamu dan dikasih makan, ada tamu lagi datang belum dapat. Rasulullah masuk lagi. Aisyah, masih ada sisanya. Bahasa kita begitu ya. Masih ada yang tersisa. Siti Aisyah jawab, ya Rasulullah, udah habis. Yang tersisa cuma dirok, dan Rasulullah belum makan. Dirok itu tangannya kan di bagian depan. Ya Rasulullah, habis sudah tidak ada yang tersisa kecuali dirok. Oke, saya cuma nyisakan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Masal ya, bakal. Yang keluar itu yang tersisa
simpan itu yang habis. Yang kita keluarkan itu yang tersimpan, yang kita simpan, ya, yang kita keluarkan itu yang tersimpan. Kenapa? Allah yang menyimpan pahalanya untuk akhirat. Ya, kalau yang di rumah nggak ada yang bertanya habis, kita makan habis. Jadi keluarkan habis lah. Bagi masalah tidak boleh dari rezeki. Dan memang kalau kita gambar, kita bayangkan, kita sendiri merasakan itu. Sampai punya makanan, sampai kasih ke kawan dia, sama-sama yang makan sendiri. Beda, ceritanya aja beda. Kalau kita kasih ke kawan kita ada sejarahnya ini makanan ini. Tapi kalau kita makan, jadi kalau orang berbuang sia-sia. Ya, sampai bukan berarti nggak boleh makan. Ini cuma gambaran ya. Harta yang punya kita itu kalau kita habiskan, kita cuma makan seorang aja, dia cuma menjadi kotoran saja, selesai. Tapi kalau ada kelebihan, kita bagi sebagian, kita berikan kepada orang lain, kekal, nanti kita akan dapat di akhirat lebih besar soalnya. Yang sedekah 1.000 minimal dia dapat pahala balasan 10.000, 10 kali lipat minimal. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Yang sedekah 1.000, saya ingat kalau masjid diprediksi 1.000 rupiah aja, sampai minimal dapat pahalanya dari yang 1.000 ini. Minimal pahalanya 10.000 dan bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, berarti 700.000 adalah yang kuat tiap hari, tiap pagi masjid sudah 700.000 tiap hari nggak berhenti. Walaupun orang kaya bisa bolong-bolong, walaupun orang kaya bisa bolong-bolong sehari tiap hari 700.000 bisa bolong-bolong. Apalagi yang pas-pasan susah, apalagi yang miskin nggak cukup duitnya. Tapi kalau kita sudah 1.000 rupiah, insya Allah sebagian dari rupiah kuat kan tiap hari 1.000, nyicil kan kuat kan. Nah ini 1.000 ini kalau kita keluar sungguh-sungguh dari hati, pahalanya 700.000. Nah itu aja biar 700.000 per hari, 100 hari berarti 1 bulan ya, 1 bulan 30 hari, 100 hari lah gampang hitungnya. Berapa? 700.000, 7 juta, 70 juta. Per 100 hari, 1 tahun kali 3 kali 300 berapa? 2, dan dari 70 juta ya, 210 juta tambahin separuhnya, tambahin 45 atau 50, sekitar 260 juta per tahun sudah. Kalau istiqomah, kalau syukur itu nanti balasan dari Allah. Dan itu bisa lebih bisa dari itu, tergantung keikhlasan ada kita. Makanya sebetulnya begitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita. Yang kita keluarkan dari kebaikan ini bukan cuma sedekah uang aja. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, nanti di akhirat pahalanya kita akan dapati lebih bagus daripada yang kita kerjakan. Itulah muamalahnya Tuhan sama kita. Rahmatnya Allah sama kita. Kita itu beramal melakukan kebaikan, balasannya lebih baik, enggak sama. Minimal 10 kali lipat lebih baik. Kita itu melakukan kebaikan, pahalanya tidak sama. Karena kalau pahala sebetulnya harusnya ya melakukan 1 pahala 1. Harusnya begitu, tapi Allah tidak. Allah enggak seperti itu kepada kita. Selalu memberikan yang paling baik. Ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan jangan kira yang sampai keluarkan dari kebaikan Allah Maha tahu. Sampai tak perlu mengabadikan momen ibadah dia. Belum disedekah sekian perlu sendiri. Kenapa? Biar ketahuan. Ya, itu cukup Allah yang tahu. Karena yang bisa membalas cuma Allah. Yang bisa membalas cuma Allah. Ini biar orang lain tahu. Apa tujuannya bahwa orang lain tahu? Kalau tujuannya ada yang tidak baik, ya berarti dia akan kehilangan pahala dari Allah. Kehilangan pahala dari Allah. Sifat Allah begini. Ketika seseorang melakukan kebaikan tidak bertujuan kepada Allah, maka nanti kita akan disuruh berharap balasan dari selainnya. Allah tahu kamu melakukan kebaikan ini tujuannya buat siapa.
di akhirat disuruh kita. Makanya jangan sampai seperti itu. Dan jangan takut, walaupun gak ada yang melihat, fa innallaha bihi alim. Allah itu tahu dengan kebaikan sampean. Jangan sampai kepengen ada yang lihat. Jangan sampai kepengen ada yang lihat siapapun. Bahkan kalau bisa yang dikasih jangan tahu juga, kadang-kadang begitu. Dulu sahabat radhiyallahu anhum para asbab yang membawakan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang orang yang dikasih itu nggak tahu dia siapa, dan ngantarnya juga nggak tahu dengan cara bagaimana. Mereka cukup sudah, saya cukup Allah yang tahu. Tapi kalau kita kan nggak mau, harus ada orang lain tahu. Masih hadiah, nggak mau berduaan sembunyi-sembunyi. Nunggu ada yang lihat, nunggu posisinya lagi ke depan, atau nunggu kameranya nyala. Udah siap? Ayo, action. Ini hadiah buat Bapak. Yang seperti ini sangat disayangkan. Nanti dia di akhirat disuruh minta pahala untuk disuruh minta pahala dari selain Allah. Jadi ada yang Bukhari meriwayatkan hadis dan banyak. Ini hadis ini yang sangat menakutkan sebetulnya. Yang bab yang saya katakan yang masalah saya mau aja. Ada orang yang ngomong, ya Rasulullah, ya Allah, di akhirat saya sudah bersedekah, tersedekah tuh. Dijawablah, kalian tidak bersedekah. Kalian bersedekah di Al Karim agar kalian dibilang kalian itu orang dermawan, suka memberi, suka bantu, suka menolong. Muqaddil, dan sudah dibilang di dunia itu pahala kalian. Itu pahala kalian. Jadi nggak dapat apa-apa. Nah ini di sini ya syarat kita beramal baik yang nanti di akhirat dapat pahala yang tadi sudah dikatakan 10 kali lipat yang kita kerjakan dari kebaikan kan akan kita dapati di akhirat lebih bagus daripada kebaikan yang kita kerjakan di dunia. Syaratnya apa? Jangan berharap diketahui oleh selain Allah. Kalau kebaikan ada yang tahu, kebaikan orang lain paham, kebaikan orang lain kenal, itu kayak gini baiknya. Ini contohnya bisa saya kasih gambarannya. Karena saya lagi di masjid, satu celengan masjid. Dia masuk ke celengan, ada yang melihat, dulu. Ada yang melihat, sekarang bisa lebih jauh. Ini yang seperti ini kita kerjakan karena ada yang melihat. Itu nanti di akhirat pas kita bangkit ternyata nol, nggak ada pahalanya. Terus kita protes, ya Allah, saya pernah sedekah. Ya Allah, kamu sedekah biar dilihat orang, biar dibilang dermawan, bukan dan sudah hasilnya ada di dunia. Jadi kita nggak menyimpan sedikit pun pahala. Itu macam sedekah. Makanya jangan sampai kita dilihat orang, jangan sampai kita dilihat berat. Jadi sudah kita menjadi bab ikhlas. Di awal kita sudah bersama-sama baca bab ikhlas. Bab ikhlas itu bukan sekali dibaca terus selesai. Diulang-ulang. Karena seperti yang kita bilang ya, nafsu kita itu diulang-ulang juga oleh setan, dirusaknya. Tiap hari setan nasihati dari keburukan. Oleh karena itu kebaikan juga nggak boleh berhenti tiap hari kita nasihati. Kita tuh dinasihati sama setan biar dia tiap hari. Makanya kita perlu menasihati diri kita untuk ikhlas setiap hari. Nasihati oleh setan untuk melawan tiap hari. Kita nasihati untuk mujahadah setiap hari. Nah inilah ayat-ayat yang menjelaskan perlunya kita mujahadah dalam beramal. Dan mujahadah itu selain mujahadah badan, ini di bagian akhir yang paling besar. Mujahadah dalam melakukan kebaikan hanya berharap pengetahuan Allah. Ini ayat terakhir saya bilang tadi kan, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah itu yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah tahu. Ini bagian paling sulitnya mujahadah. Kalau saya bilang tadi ya, kita rutin ibadah, ya pagi sholat, berat, malam beristirahat, sulit, tapi biar mujahadah lama-kelamaan, nggak lama sih, lama-kelamaannya hanya beberapa bulan aja, kita udah terbiasa. Nah yang lama itu memang yang paling lama merasakan lezatnya. Kalau sampai bisa istiqomah witir, beberapa bulan aja biar praktekkan tiap hari, insya Allah istiqomah witir. Paksakan dirinya ya, 2 bulan, 3 bulan, istiqomah witir nanti. Nah yang lama itu mungkin yang sampai
tahunan, kadang lebih sampai puluhan tahun merasakan lezat. Nah, ini lezat ini ya, kalau udah jadi wali, jadi orang soleh, baru bisa merasakan kelezatan tersebut. Tapi kalau cuma sekedar bisa istiqomah, bisa rutin, badan tuh enak, udah kerjakan sholat itu sudah kayak hobi, itu cuma beberapa bulan aja. Ya, sama kayak tadi saya katakan push-up, sehari 2 hari susah, 2 minggu 3 minggu udah mulai enak, sebulan 2 bulan terbiasa yang push-up. Begitu juga ibadah, kalau dihitung dari gambaran dohirnya gampang-gampang aja, cepat selesai. Nah, susah itu, latihan itu, mujahadah itu masalah hatinya. Kayak tadi, masalah ikhlasnya itu yang susah. Itu yang susah. Makanya kita perlu bermujahadah dalam ikhlas, bermujahadah dalam rangka membersihkan amal dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang paling sulit dalam mujahadah, hal yang paling berat dalam mujahadah. Kalau cuma mujahadah zahir, semua orang bisa. Semua bisa. Yang punya badan-badan kuat itu yang paling hebat mujahadah kuat, mujahadah zahir. Kita melihat ada beberapa orang yang mulai jadi kuat. Kenapa? Memang badannya bagus sehat. Karena orang, ini kuat banget kalau disuruh sholat. Kita ini sholat kalau baca surat yang panjang langsung gemetaran kaki. Sini tahan benar. Tarawih 20 rakaat 2 juz. Kenapa? Badannya sehat kuat. Nah, kalau itu mujahadah zahir cuma perlu kesehatan badan. Kesehatan badan. Tapi mujahadah hati yang diperlukan yang sehat hatinya. Dan ini kesehatan hati tidak dimiliki oleh siapapun juga. Nomor 1 yang paling kuat kesehatan hatinya adalah orang-orang yang berilmu. Tidak akan bisa sehat hatinya kecuali dia memiliki ilmu yang banyak. Makanya alhamdulillah kita bersama-sama sekarang belajar ilmu ini menyehatkan hati kita, membuat hati kita kuat dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini. Insyaallah nanti minggu depan kita lanjutkan pembacaan hadis yang pertama dalam bab mujahadah. Kita lihatkan dulu ini kita pelajari, kita praktekkan. Tadi suruh mujahadah agar mendapatkan pahala yang melimpah di akhir hayat kita nanti, di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa kita amalkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah sekuat tenaga sampai mendapat hidayah dan selalu menggunakan seluruh kemampuan sampai